adik-adik, bertemu lagi dengan Miss Poppy di pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 8. Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Kali ini kita akan masuk ke materi baru yaitu tentang teks eksposisi. Apa sih itu teks eksposisi? Mari kita bahas bersama. Pertama kita bahas dari pengertiannya terlebih dahulu. Teks eksposisi adalah teks yang mengupas suatu masalah dengan disertai sejumlah argumentasi dan fakta-fakta. Teks eksposisi bertujuan untuk menyampaikan pengetahuan atau informasi kepada pembacanya. Jadi adik-adik, ketika kamu menyampaikan suatu informasi atau pengetahuan, itu harus disertai dengan fakta untuk memperkuat argumen yang kamu berikan tentang pengetahuan atau informasi itu. Selanjutnya, apa aja sih unsur yang terdapat pada teks eksposisi? Yang pertama ada gagasan. Gagasan dalam teks eksposisi berisi pernyataan, baik itu berupa penilaian, komentar, dan saran penulis terkait topik yang dibahas. Contohnya, virus corona sangat berbahaya. Ini adalah gagasan dari si penulis. Selanjutnya ada fakta. Fakta adalah kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi, yang berfungsi untuk memperkuat gagasan agar meyakinkan pembaca. Contohnya, virus corona menyebar di Indonesia sejak tahun 2020. Itu adalah sebuah fakta. Jadi jelas ya adik-adik, ketika kamu memberikan gagasan, itu harus disertai dengan fakta. Selanjutnya kita akan bahas pola pengembangan teks eksposisi. Itu ada 4 pola. Yang pertama ada paragraf deduktif atau dikenal dengan umum khusus. Ide pokoknya berada di awal paragraf dan diikuti beberapa kalimat penjelas. Pola kedua ada paragraf induktif atau biasa dikenal dengan khusus umum, diawali dengan beberapa kalimat penjelas, lalu ditutup oleh kalimat simpulan. Simpulan inilah adik-adik yang menjadi inti atau ide pokok paragraf. Pola pengembangan yang ketiga ada ilustrasi. Gagasan atau ide pokok yang disampaikan si penulis akan dilengkapi dengan ilustrasi sebagai pendukungnya. Dan pola yang keempat itu ada perbandingan. Penulis akan membandingkan gagasan atau ide yang disampaikan dengan benda, keadaan, atau hal-hal yang memiliki persamaan dan perbedaannya. Berikut ada contoh pola pengembangan eksposisi yang pola umum khusus atau paragraf deduktif, di mana ide pokoknya berada di awal paragraf. Lalu ada pola khusus umum atau paragraf induktif, di mana ide pokoknya terdapat di akhir paragraf. Selanjutnya ada pola ilustrasi, di mana terdapat ilustrasi. Lalu pola keempat itu ada pola perbandingan, di mana penulis memberikan perbandingan di teks tersebut. Selanjutnya adik-adik, kita akan membahas tentang struktur dari teks eksposisi, yaitu ada tesis, argumen, dan penegasan ulang. Apa aja sih ketiga struktur ini? Mari kita bahas bersama. Tesis. Tesis merupakan bagian pembuka dalam teks eksposisi. Biasanya tesis berupa pengenalan isu, masalah, ataupun pandangan penulis secara umum tentang topik yang akan dibahas. Jadi jelas ya adik-adik, tesis itu adalah pengenalan isu atau masalahnya. Lalu yang kedua itu ada argumen. Argumen adalah suatu bentuk alasan atau pendapat si penulis sebagai penjelasan atas tesis yang sudah dikemukakan sebelumnya. Pada bagian inilah akan dikemukakan sejumlah fakta yang memperkuat argumen si penulis itu. Jadi ingat adik-adik, ketika kamu memberikan argumen atau gagasan itu harus disertai dengan fakta. Dan struktur yang ketiga itu ada penegasan ulang. Berisi penegasan ulang atas pernyataan-pernyataan sebelumnya. Dapat berupa saran-saran. Biasanya penegasan ulang ini disebut juga dengan kesimpulan. Selanjutnya kita akan lihat contoh dari teks eksposisi manajemen pengolahan sampah, di mana paragraf pertama itu ada tesis, paragraf kedua itu ada rangkaian argumen, dan paragraf ketiga itu ada penegasan ulangnya. Selanjutnya, kita bahas ciri kebahasaan dari
teks eksposisi. Kata teknis. Menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan yang berkenaan dengan masalah atau topik yang dibahas. Contohnya, topik kehutanan. Maka, kata teknis atau istilah-istilah yang tentunya atau pasti ada di dalam topik kehutanan itu seperti istilah hutan lindung, pembalakan, penebangan, atau topik kebahasaan. Maka kata teknisnya pastinya ada ragam baku, kaidah bahasa, dan bahasa asing. Selanjutnya, konjungsi temporal. Konjungsi temporal merupakan kata penghubung yang berkaitan dengan waktu. Contoh konjungsi temporal itu ada sebelum itu, kemudian, pada akhirnya, sekarang, selanjutnya, setelah itu, dan masih banyak konjungsi temporal lainnya. Contohnya, ketika kamu mulai merasa jenuh, berhentilah sejenak untuk menenangkan otak. Setelah itu, belajarlah kembali dengan tenang. Jadi jelas ya adik-adik, konjungsi temporalnya adalah kata setelah itu. Selanjutnya, ada konjungsi kausalitas. Konjungsi kausalitas merupakan kata-kata yang menunjukkan hubungan penyebaban untuk menyatakan sesuatu yang argumentatif. Contoh konjungsi kausalitas itu ada kata jika, maka, sebab, disebabkan, karena, dengan demikian, akibatnya, oleh karena itu, dan masih banyak lainnya. Contohnya, pembelajaran masih dilaksanakan secara daring karena pandemi COVID-19 belum selesai. Di contoh pertama ini jelas ya, konjungsi kausalitasnya itu kata karena. Lalu contoh kedua, jika kawasan wisata sudah padat, perlu dicarikan solusi. Maka konjungsi kausalitasnya adalah kata jika. Selanjutnya, kata kerja mental. Kata kerja mental itu adik-adik adalah jenis kata kerja yang mengekspresikan respon atau sikap seorang terhadap suatu tindakan, keberadaan, atau pengalaman. Kata kerja yang terkait dengan hasil dari pemikiran. Contoh kata kerja mental itu seperti kata memperhatikan, mengetahui, memahami, berpendapat, menduga, berasumsi, menyimpulkan, dan masih banyak contoh lainnya. Kita lihat contohnya, apabila tempat wisata sudah padat, dapat diperkirakan tidak akan menarik lagi. Jadi pada kalimat ini, kata kerja mentalnya adalah kata diperkirakan. Selanjutnya, kata perunjukan. Kata perunjukan merupakan yang digunakan untuk memberikan informasi untuk memperkuat pernyataan berupa data atau fakta. Contoh kata perunjukan itu ada kata berdasarkan data, merujuk pada, menurut data, dan masih banyak lain contoh kata perunjukan. Contohnya, tim SAR gabungan berusaha keras agar korban segera ditemukan. Berdasarkan data BNPB, masih terdapat satu anak yang tenggelam. Jadi jelas ya kata perunjukan pada kalimat ini adalah kata berdasarkan data. Lalu, ada kata persuasif. Menggunakan kata-kata persuasif yang bersifat mengajak. Seperti hendaklah, sebaiknya, diharapkan, perlu, harus, harusnya, dan masih banyak contoh kata persuasif lainnya. Kita lihat contohnya, masyarakat harus diajarkan cara memilah sampah organik dan anorganik. Jadi pada kalimat ini, jelas ya adik-adik, kata persuasifnya adalah kata harus. Lalu yang terakhir, itu ada kata denotatif. Kata denotatif adalah kata yang memiliki makna yang sebenarnya, yang tidak mengalami penambahan atau perubahan makna. Contohnya, kebakaran hutan masih terus terjadi, penebangan liar semakin meningkat. Ini adalah contoh dari kata denotatif. Jadi adik-adik, demikianlah pembelajaran kita tentang teks eksposisi di kelas 8. Semoga bermanfaat, tetap jaga kesehatan dan sehat selalu ya. Terima kasih.